Selamat malam, salam menyan, salam ojo percoyo, menyanar semuanya. Kembali lagi bersama saya Omi di Atlantis Research Center dalam dongeng kisah luar biasa Nuswantara, seri Kayangan Ngejowantah episode 290 dengan judul Kiai Kantar. Kita masih menunggu Mas dan Mbak bergabung. Salam menyan, Pak Ardo, Rahayu. Saya akan disclaimer dulu ya, bahwa apa yang akan dibahas malam ini hanya dongeng. Kalau nggak percaya bagus, justru itu yang sangat kami harapkan. Tapi kalau mau percaya, ya ngapain juga lah, wong ini juga cuma dongeng. Rahayu, Mas Entung. Salam menyan, Mas Eko. Nggih. Halo Mas. Halo Mbak, kelihatan nggak Mbak? Kelihatan. Pun dari tadi apa baru sampai rumah Mas? Ya, beberapa menit yang lalu Mbak. Pagi, Mas. Nggih. Jadi aku terpaksa harus ngambil makan. Nggih Mas, monggo Mas. Umi udah ngundang Mbak Vicky. Ampun bawa minum Mas. Udah Mbak, Nggih. Ampun tak undang Mbak Vicky. Unable to join. Statusnya unable to join Mbak Vicky. Sebentar Umi coba invite ulang. Di sana hujan nggak Mas? tadi ya, Tadi. tadi, tapi sekarang enggak. Untungnya hujannya baik Mbak, jadi kalau pas di luar tuh nggak hujan gitu. Nggih. Di sini nggak hujan tapi Baik banget. dingin Mas. Oh ya, di situ dingin ya, di situ. Belum berhasil. Sudah tak invite lagi Mbak Vicky. Tapi belum ada respon dari IG-nya, mungkin masalah mungkin ya. Aduh, unable to join terus loh. Coba Mbak Vicky yang ini ajukan undangan Mbak untuk bergabung. Minggu lalu aku ya, Nah, Mas, agak putus barusan. Halo Mbak, angel iki. Udah tak masukin ininya Mbak, undangannya udah tak invite ulang. Iya, sampai Mas selesai maem kayaknya nih gimana.
biar santai. Aduh, Mungkin bentar. mungkin Mbak Vi keluar dulu terus masuk lagi gitu Mbak. Itu tiba-tiba Nggih, ini Umi sendiri. udah ngajuin undangan lagi sih Mbak Vicky. Unable to join terus loh Mas statusnya Mbak Vicky. Barusan nongol. Hmm. Coba Mbak, atau mungkin pakai akun yang lain Mbak. Masih belum berhasil untuk gabung ke Mbak Vicky-nya. Aduh. Atau mungkin ini perlu di restart dulu mungkin HP-nya Mbak Vicky. Atau kenten Mas. Sambil sambil nunggu Mbak Vicky apa Uming bacain ya Mas? Vicky kan Ya, nunggu. ntar biar nggak terlalu lama. Oke. Oke, Mbak Vicky ini sambil Omeng nunggu respon untuk undang apa? Respon jawabannya Mbak Vicky. Ini kan Omeng udah ngajuin undangan. Jadi Omeng coba bacain aja langsung ke slide-nya, Mas. Mbak. Atau kalau misalkan nggak bisa pakai WA aja Mbak, video call terus sebelahnya gitu. Halo, Mbak. Mbak Vicky tolong komen di sini, Mbak. Kalau memang mau tak pakai WA atau gimana. Soalnya Omeng udah ngajuin undangan sih. Monggo terserah Mbak Vicky aja. Belum. Jadi Omeng nunggu dari Mbak Vicky aja, Mas. Ampun selesai maafnya, Mas. Belum Mbak. Lanjutin dulu, Mas. Kan ini masih nunggu Mbak Vicky juga. Monggo. Ini topiknya udah masuk. Belum. Belum ada, Mas. Omeng udah ngajuin undangan. Iya, Udah ini belum ngajuin undangan. belum kelihatan. Nih, udah lagi. Gimana ini? Atau Aduh. pakai WA aja Mbak kalau memang ini Mbak. Pakai HP. HP-nya ditaruh di dekat laptop. Iya, soalnya kan Omeng kan udah ngirim ini juga, Mas. Udah ngirim narasinya. Itu narasinya aja belum dibaca, Mas. Jadi Omeng khawatir nunggu Mbak Vicky aja mau apa enggak gitu. Kalau dipakai WA.
Kalau Mbak Vicky berkenan, ya tolong di komen di sini. Kalau enggak, ya kita terus upayain invite. Coba, Gimana? ini lebih 10 ya 5 menit lagi Mbak. Kalau nggak bisa kita Nggih, mulai nggih Mas. nanti Mbak Vicky pakai WA aja nanti kalau 10-15 nggak bisa dengan 5. Nggih. Ini Umi sambil upayain. Belum berhasil juga. Mbak yang invite atau Umi yang invite itu nggak ada, Mas. Atau pakai akun yang lain, Mbak Vicky? Mungkin gimana? Terserah Mbak Vicky aja deh. Uminya bingung juga. Gimana enaknya? Coba tak teleponnya Tempat dulu ini. ya Mbak. Oke. Oh, udah sih. Di sini sih statusnya aktif, Mas. Statusnya Mbak Vicky aktif. Cuman setiap kali Oming invite ataupun ini tuh kan unable to join terus Mas di sini statusnya Mas. Jadi ya monggo gimana enaknya. Ini masih 3 menit lagi sih. Hmm. Ini menyanar udah 112. Ayo ngapain? Ngapain Kita mulai dulu. 112? Kita belum Mulai dulu. mulai. Mulai aja Mbak. Kalau gitu daripada nanti kemalaman. Oke. Tapi Omeng terus upayain invite loh Mas. Ya, nanti apa namanya? Ya tiap 10 slide coba dipanggil lagi, 10 slide dipanggil Oke. lagi gitu. Ya, Oke. Biasanya kan Mbak Vicky juga di chat atau gimana kan udah invite apa gimana gitu atau komen di sini gitu kan biasanya Mbak Vicky. Tapi ini nggak ada komennya juga nggak ada gitu. Tungguin. Oke, kalau gitu aku telepon juga udah aja. Gimana Mas? aku telepon tadi juga nggak diangkat. Jadi mungkin Nggih. ada problem dengan kendala di sana sih. Nggih, sinyal atau apa gitu nggak ngerti juga kan. Nggih. Ini Kita mulai Mas dulu aja, juga, Mbak. nggih. Mas juga kadang-kadang putus-putus kan Mas? Ya, Mbak juga sering nggak ada suaranya di tempatku. Oh, wah. Nggih. Oke, kalau Kenton kita mulai aja. Kiai Kantar, episode 290 dengan judul Kiai Kantar. Sebentar. Slide pertama, Kiai Kantar adalah kembaran Sengkelat dan Megantoro. Itu yang dibikin oleh Mpu Supo pada saat mengambil balik dari apa namanya, waktu mengambil balik Sengkelat dari tempatnya apa namanya tuh, ya tempatnya Prabu Wikramawardhana waktu itu. Lanjut, Mbak. Slide kedua, tapi Kiai Kantar tidak punya Songgo Buwono, tapi punya Lambe Gajah. Arahnya gini sampai Bono kan ke samping. Lanjut, Mbak. Slide ketiga, ketiga pusaka tersebut, baik Sengkelat, Kantar, dan Megantoro, semuanya mempunyai sekar kacang yang menutup. Karena bisa digunakan untuk bungkem, katanya gitu. Lanjut, Mbak. Slide keempat, sehingga ketiganya bisa digunakan untuk membungkam orang agar tidak mendebat atau tidak banyak bicara. Terutama kalau ke pertemuan secara langsung ya, debat terbuka dan sebagainya itu bisa digunakan. Ya, Mbak. Slide kelima, Kiai Kantar berarti menyala sangat terang. Kenal itu ya, Mbak. Menyala bangku gitu. Lanjut, Mbak. Jadi populer nih Mas. Slide ke-6, sehingga Kiai Kantar jika bisa menggunakannya akan bisa dijadikan pengganti senter terangnya.
Itu kalau bisa ngelihat sinarnya. Lanjut, Mbak. Slide ketujuh. Tapi Kiai Kantar bisa mengeluarkan api yang sangat besar. Sudah jelas soal itu, saya lanjut aja, Mbak. Slide ke-8, dan api tersebut bisa digunakan untuk membakar Drubikso 4. Itu lanjut aja, Mbak. Slide ke-9, sehingga Kiai Kantar sangat ditakuti oleh para Drubikso. Karena ada faktor dia bisa itu tadi, membakar itu. Lanjut, Mbak. Slide 10, tapi yang takut kekuatan Kiai Kantar bukan hanya Drubikso kecil, karena bahkan Betoro Jelek dan Betari Bibi juga memilih menjauh dari Kiai Kantar. Dongengnya begitu. Lanjut, Mbak. Oke. Sebentar Mas, ini udah slide 10. Tes Mbak Vicky, gimana Mbak? Tolong komentar di sini Mbak, di ARC. Kalau sudah berhasil untuk masuk lagi, login lagi, tolong komen di sini Mbak. Oke Mas, koming lanjut lagi. Slide 11. Apalagi Betoro Jelek, karena dia ada trauma dengan api, karena pernah dicoba dimusnahkan oleh Betoro Bromo dengan Aji Kumbolo Geni. Itu ada di Serat Mandologiri. Lanjut, Mbak. Slide 12. Maka apapun yang sifatnya menghasilkan api pasti akan disingkiri Betoro Jelek. Mungkin dapat dikatakan rada kapok gitu, Mbak. Lanjut, Mbak. Slide 13. Dan Betoro Jelek juga menggunakan api untuk menakut-nakuti anak buah dan mangsanya. Itu sudah cukup jelas sih, lanjut aja, Mbak. Slide 14. Dan mangsanya diatur dengan ditakut-takuti api besar. Takut mateng berarti dia. Lanjut, Mbak. Slide 15. Tapi mangsanya tidak sadar bahwa yang takut akan api justru si Betoro Jelek sendiri. Itu ada dalam cerita Mandologiri ya. Jadi jangan dijelbukan dengan cerita yang lain. Lanjut, Mbak. Slide 16. Dan api yang dikeluarkan oleh Kiai Kantar bisa digunakan membakar lokasi yang cukup luas. Dongengnya begitu. Lanjut, Mbak. Berarti kalau yang di tempat kepanasan juga luas sekali yang terbakar nih Mas. Iya. Sampai namanya. Oke. 17. Di zaman Amangkurat Agung, Kiai Kantar dipegang oleh adik bungsunya. Yang Pangeran Anom, ada yang terbungsunya. Lanjut, Mbak. Slide 18. Adik bungsu beliau bernama Pangeran Anom yang akhirnya ikut moksa bareng susunan Amangkurat Agung setelah menyerahkan kekuasaan kepada Pakubuwono. Indra Kila ya. Lanjut, Mbak. Slide 19. Kiai Kantar dulu saat dipegang Pangeran Diponegoro cukup membuat Belanda merasa takut. Karena ditudingkan aja keluar api ini gede banget. Lanjut, Mbak. Slide 20. Karena bisa membakar pasukan Belanda dan bisa membuat peluru yang ditembakkan melebur sebelum sampai sasaran. Dipercuma seperti itu. Udah 20, Mbak. Halo? Coba Nggih. lagi. Coba Mbak Vicky. Halo Mbak. Coba minta tolong Mas juga coba di WA nggih Mbak Vicky-nya gimana. Halo Mbak Vicky.
Om juga WA-nya belum dibaca, Mas. Ya, nggak diangkat. Kita Iya. lanjut dulu aja, Mbak. Oke. Slide 21 di zaman Kiai Kantar terbawa saat digunakan perang di Jawa Timur oleh Amangkurat Emas. Sehingga, apa namanya, kayak kantor akhirnya ketemunya harusnya di daerah sekitar Jombang sana. Iya, Mbak. Slide 22, dan karena Amangkurat Emas meninggal di Kediri KW, maka Kiai Kantar ikut hilang di sana. Ya udah, tadi udah jelas ini lanjut aja, Mbak. Slide 23, dan nantinya Kiai Kantar akan muncul di pusat Kadipaten Widarbo. Dan seharusnya untuk saat ini yang pegang sering banget ke pasar Jombang sih. Lanjut, Mbak. Ini Pak Saiful udah langsung bilang asik. Saiful Jombang. Oke, slide 24, dan setelahnya dibawa oleh seseorang ke Jombang. Sampai dengan hari ini ada di salah satu pasar Jombang, Mbak, ya. Di daerah ini, apa namanya, yang di daerah tempat orang jualan baju di pasar Jombang gitu, Mbak. Lanjut, Mbak. Oke. Slide 25, sehingga sampai saat ini Kiai Kantar ada di Jombang. Itu sudah jelas. Lanjut, Mbak. Slide 26, dipegang oleh seseorang penjual baju yang ada di Jombang. Tuh Pak Saiful, udah ada. Rambutnya rada keriting, Mbak, orangnya. Anaknya tinggi, orangnya tinggi. Lanjut, Mbak. Oke, Mas. Slide 27, tapi meskipun dipegang rakyat biasa, cahaya dari Kiai Kantar tidak bisa ditipu. Jadi kalau misalkan ada orang ngaku itu ya tetap akan kelihatan kayak kantor asli dan tidak itu kan kelihatan dari cahayanya ya. Jadi dia muruk Oke. gimana ya kelihatan. Lanjut, Mbak. Slide 28, karena Kiai Kantar memang mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Terang sekali malahan. Jadi sebenarnya kalau kalau bisa ngelihat ya kelihatan banget. Lanjut, Mbak. Slide 29, namun kekuatan cahaya ini hanya bisa dilihat oleh yang ngerti menyan. Ya kalau nggak ngerti banyak ini mengkreat sih. Ayo, Mbak. Slide 30, jadi tidak akan bisa dilihat jika menggunakan standar internasional. Orang mungkin bisa, Mbak, karena standar internasional itu kurang menyan. Karena udah 30, aku Iya. disclaimer dulu aja, Mbak. Semua Oke, ini cuma Mas. dongeng. Kalau nggak percaya nggak apa-apa, tapi kalau percaya jangan percaya karena dongeng itu bukan untuk dipercaya. Oke. Lanjut, Mbak. Disclaimer itunya. Oke. Disclaimer tambahan, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda, bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Ini Omeng udah WA Mbak Vicky tapi belum direspon juga Mas, belum ada dibaca. Mungkin Mas bisa Cari, Mbak. kontak lagi. Iya, Eh, coba. Niki Mas, ada satu kiriman video disclaimer. Ya, Bisa dihubungi Mas. nggak bisa, nggak diangkat. Hmm. Kayak kalau lagi bermasalah, kalau nggak ketiduran ini. Kalau nggak musik Tapi gitu. tadi online Mas, statusnya Mas, unable to join gitu.
Oh, Berarti kalau oh, Kenten ya. Ya udah. Oke. Kalau Kenten Mas atau mau lanjut aja Mas dengan dongengnya di 30 niki, monggo Mas. bentar, Mbak. Nggih Mas. Apa ya dongeng apa, Mbak? Om, aku tuh ini, Mbak, ya waktu kecil itu kan karena aku tinggal di waktu kecil itu kan tinggal di Jogja sama Semarang. Pindah di Jogja, Semarang, Madiun ya, tiga tempat itu. Tapi di tiga tempat itu yang Madiun kan Jawa Timur, yang Jogja ya di Jogja, kalau Semarang kan Jawa Tengah itu. Ada lagu anak-anak yang aku kenal itu loh, Mbak, yang ring reketek gunung gamping. Cuman beda di tiga tempat itu ada yang ngomong gempal, ada yang ngomong ambrol gitu loh, Mbak. Tapi cuma antara dua nama itu sih. Nggak tahu deh kalau di tempat lain apakah ada lagu kayak gitu apa enggak. Di Bali ada nggak, Mbak? Ada Mas, tapi Umi lupa Mas. Cuman nggak seperti niku lagunya. Ada Hmm. tapi ya nggak seperti niku yang pring reketek gitu enggak. Mbak Jo tuh yang kayak gitu lagunya Mas. Kalau Mbak Jo itunya apa? Lanjutannya ambrol, gempal atau apa itu kalau Mbak Jo? Gempal katanya Mas. Gempal Sini. Surabaya ya. Gempal. Nggih. Kalau Mbak Jo Surabaya ya, Mbak, waktu Nggih, itu. nggih, waktu kecil kan malah kalau nggak salah tuh kata gempal ada mulionya, Mas. Mulio Lango gitu loh Ulang maksudnya. muliho. Mulio itu. Nggih. Monggo Mas. Banyak Gimana? banyak ini yang ngomong ambrol Jawa Timur tuh. Tadi ada yang ngomong ambrol di Pak Saiful dari Jombang, terus Pak Indra itu berarti Jember ya. Bener. Jember. Ambrol juga. Jogja, Jogja saya ngertiku Jogja sama Dion waktu itu ngomongnya gempal sih. Nggih. Ini Mas Coci ambrol juga katanya Mas. Buat masa sih ambrol, janganlah, Mbak. Masa sih jangan ngobrol. Kayaknya ini apa sempat ke timur berarti. Nggih. Nggih. Ya Nggih. itu ada itu eh, ya itu lagu anak-anak ya, tidak perlu terjemahkan macam-macam ya. Cuman masalahnya kan di sini ini nama pohon itu banyak ya, Mbak. Halo Banyak Mas, pohon. barusan. Halo? Nggih, Nggih, barusan Hmm, disambut. agak freeze. Nggih, monggo Mas. ya, bunga apa nama pohon itu banyak. Tapi kenapa yang dituju kok cuma satu jenis gitu loh, bambu semua gitu loh. Pring itu kan bambu. Nggih. Butuh piring loh, Mbak. Nah, piring-piring terbang itu nanti jatuhnya. Nggih Mas. Dan biasanya itu kan kalau kita perhatikan kalau pohon itu kan pada bercabang, kalau bambu kan enggak dan tinggi gitu kan. Nggih. Nggih. Kalau misalkan kenapa bukan pohon kelapa mungkin masih mending lah. Kalau kelapa kan nggak ada suara reketeknya, nggak pernah kedengeran sih kalau kelapa. Nggih. Kelapa atau pohon-pohon yang lain itu nggak denger. Jadi kalau bambu itu memang kalau kena angin kan suaranya krek Nggih. gitu ya, Mbak. Kalau Nggih. kena angin. Kalau tapi kalau pohon-pohon yang bercabang itu kayak tontor besi dan sebagainya gitu kan itu juga juga pada ada ketekan ya. Suaranya kadang-kadang kalau Nggih. kena angin yang gede gitu loh. Krrr, krrr, gitu kan. Kadang-kadang ada suara gitunya kan. Nggih. Nah, tapi yang jadi perkara kalau pohon bambu ketek itu nggak ada ceritanya pohon bambu kena angin reketek terus patah gitu ya, nggak ambrol Iya. gitu. Nggak ada. Tapi kalau kalau si pohon yang itu apa yang kayak tembesi atau pohon beringin atau pohon apa yang sifatnya itu reketek biasanya itu mau patah kan. Nggih. Bedanya di situ ya. Nah, yang jadi perkara ini kenapa kok ngomongnya pring reketek gitu? Kok pring gitu? Kenapa kok bukan bukan ini apa bukan lain gitu? Nggih. Itu terus aku bingung ya, apakah bambu itu bisa tumbuh di daerah gamping ya?
Bisa nggak sih? Eh, Bisa, Aku setahu nggak ngerti. bisa sih. saya sih kurang Bisa ya? tentang apa botani gitu kurang. Saya Bisa, tahu Mas. saya Iya. dia bilang bisa. Bisa, Mas. Karena kan di Bali Selatan itu kan juga gamping semua, Mas. Bisa ya? Tapi ada pohon besi. Ada tuh pohon pering, Mas. Kepris, Mbak. Di Bali, di bagian selatan, Mas, itu ada kan gamping semua itu rata-rata, tapi ada pohon peringnya, Mas. Hmm. Pohon peringnya subur nggak, Mbak? Kalau yang di apa namanya di Enggak, Nggak, daerah Gamping gitu. enggak sesubur di nggak tempat sesubur di tempat yang nggak gamping, Mas. yang enggak gamping. Tapi ada ya, saya bisa ya, yang jelas ya. Bisa, Mas. Hmm. Karena ini apa namanya banyak banget kan sebenarnya cerita rakyat, apa cerita masa lalu itu yang diceritakan menjadi dongeng anak-anak yang untuk peringatan ke depan gitu kan, Mbak. Masalahnya itu kan. Nah, peringatannya apa ya? Mungkin dicari sendiri ya. Karena aku kan tidak bagian memperingatkan gitu. Apa namanya mempertanyakan kok ada lagu begitu gitu loh. Terus masalahnya ada satu nama di Mataram yang kemudian dihilangkan dan nama itu hampir-hampir nggak pernah kedengaran banyak orang gitu loh. Itu Panembahan Prenggoloyo. Ada loh jabatannya cukup tinggi loh di Kerajaan Mataram. Hilang loh nama itu. Iya. Padahal jasa beliau terhadap Mangkubumi Sukowati waktu itu kan gede banget itu. Dan ya seharusnya keraton ini sampai sekarang masih ada gitu kan. Dan beliaunya juga masih ada. Iya. Jadi kan seperti ada suatu kesengajaan untuk menghilangkan satu nama ini ya. Iya. Satu nama ini dari dongeng gitu. Iya. Cuman ya cukup ini apa namanya cukup aneh sih. Namanya tuh kok ya hampir sesuai dengan ini lagu yang anak-anak kecil di zamanku itu sering nyanyiin gitu loh. Iya, Mas. Namanya begitu gitu loh. Yang jadi aneh itu kan. Iya, Mas. Dan nama beliau sendiri juga kenapa sih bukan beringin apa gimana gitu. Atau nggak beringin ya mungkin tembesi atau pohon jati gitu kan. Atau apa ya pohon dewa-daru gitu. Iya. Enggak loh. Jadi eh, keberadaan nama Panembahan Prenggoloyo ini sebenarnya anu ya sangat layak untuk kita perhitungkan bahwa ini apa sih yang akan terjadi gitu kan. Karena nama beliau itu kok tiba-tiba nggak ada, itu seolah-olah nggak ada dalam cerita Kerajaan Mataram. Dan posisinya beliau itu kok beda banget gitu loh. Kalau Mataram katanya di Jogja dan Solo, kalau beliau kok di Jakarta gitu kan. Masalahnya itu. Jakarta, jelas Jakarta kalau beliau masih ada. Iya. Jadi sebenarnya Pringgo ini kan apa ya, Mas, artinya, Mas? Pringgo. Gue kan bisa dikatakan dipakai atau Mbak? Oh, Sering dipakai. go. Oh, di go gitu maksudnya ya. Dinggo. Gue. Oh, Sering dienggo. Kan loyo kalau loyo. iya. Itu masih kata apa Bu? Itu sebenarnya tinggu Mbak. Ini Penting oh, tinggu. gini ya, agak melenceng. Karena kan apa namanya Raden Gatot Koco kalau nggak salah kan Satrio Pringgodani kan itu Masnya. Jadi kan Iya, Pringgo juga kan. iya. Jadi Pringgo. Ya. Ada dua nama kan di situ. Gimana? Yang satu nama Kasatrian Pringgodani, yang satunya nama orang, Iya. nama atau jabatan nggak tahu ya itu Pringgoloyo gitu kan Mbak. Karena bisa jadi mungkin nama aslinya bukan Panembahan Pringgoloyo, itu nama sebutan, Hmm. nama sebutan aja gitu loh. Seperti apa ya? Misalkan Pak Lurah gitu kan. Iya. Padahal namanya siapa gitu kan. Belum tentu namanya Pak Lurah gitu. Atau ya nggak tahu kalau misalkan dari lahir mungkin di KTP sudah dinasihin nama Pak Lurah gitu ya beda Mbak. Tapi kan biasanya yang namanya Pak Lurah itu punya nama sendiri toh Mbak. Nama siapa Nama gitu. sendiri berarti Mas. Iya.
Gitu. Ya, masalahnya kan sekarang yang kita harus perhatikan yang bisa membuat loyonya si Pring itu apa gitu kan. Iya, Mas. Apa sih yang bisa bikin itu gitu. Itu kan Ketahuan. harus Nggih. dipikirin, Mbak. Nggih, Mas. Dan apa sih yang membuat dia makin kuat dan makin loyo itu apa gitu. Karena di sini kan menyangkut ada nama itu gitu loh. Nggih. Terus nama Pringgoloyo itu Pring Dinggo jadi loyo atau Pring Dinggo kok loyo atau Pringgo Praloyo juga bisa gitu kan. Nggih. Rindu. Atau Pring sing Dinggo marake Praloyo gitu. Ini Praloyo itu artinya apa nggak tahu aku Mbak. Oh, Mas. Setahu aku pra itu sebelum aja Mbak. Apa sebelum loyo ya nggak tahu. Salam loyo. Berarti Kan menjelang loyo, katanya Mas. sekarang katanya kalau prasejarah kan sebelum ada tulisan gitu kan. Iya. Tapi yang pra itu nah, kalau dikatakan praloyo mungkin pra itu sebelum 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 loyo sebelum capek itu Mbak berarti. sebelum sebelum layar-layar gitu juga, Mas ya. Loyo. Mm-mm. Nggih. Ya mungkin gitu Padahal dulu aja sih Mbak. Soalnya kalau dijelasin lebih detail nanti nggak pada bingung gitu kan. nggih. Nanti Tapi ada yang loyo. jelas nggak jadi loyo. Nggih. Nggih. Padahal kalau pring niku setahu men kan susah banget matinya nggih Mas nggih. Maksudnya kalau mau di Mengering. ya artinya kan dicabut di apain tuh Iya. susah dia pasti Kuat, terus kuat. kuat gitu tumbuh terus dia. Kecuali Ya, diobong atau dijebol akarnya itu baru. Ya kan? Ya. ya, Ya, tapi yang itu kan hubungan sama Gunung Gamping itu loh Mbak. Nggih. ya. Iya Mas. Hubungan Ya. dengan Gunung Gamping gitu loh di masalah. Dan Gamping itu Gunung Gamping itu biasanya gunungnya rada atas Mbak. Nggih. Hmm. Makanya Keras, kemerucut, Mas. lumayan keras gitu. Dan aku belum pernah melihat yang namanya pohon bambu itu tumbuh satu-satu agak jauhan. Biasanya berkelompok gitu ya. Nggih. Bambu sekelompok, sekelompok, sekelompok gitu kan biasanya. Rumput. Bu ngomongnya apa itu? Serumpun atau apa itu? Pokoknya Rumput. sak kelompok gitu. Iya. Jadi tidak kemudian seperti pohon beringin gitu satu terus agak jauh, satu agak jauh atau terbesi atau gimana gitu atau pohon jati gitu ada jaraknya gitu. Agak teratur kalau itu kan enggak. Biasanya satu rumpun gitu. Kamu serumpun atau siapa sih Mbak? Sekelompok ya? Segenggam. Soalnya kalau saya ikat gitu kan kangkung, Mas. Hmm. Ini serumput. Terus ini nih Mbak, apa namanya yang masih muda itu yang bisa dimasak itu kan kalau di tempatku namanya bung, tapi ada yang ngomong rebung gitu kan. Iya. Nggih. Kalau di sini embung Terus Mas. bung. Terus apa namanya ya di tempatku sih bung, jangan bung gitu. Jangan embung. Terus aku udah terlalu cetol Mbak, cukup menurut saya Mbak. Nggak terlalu jelas. Nggih Mas. Nggih. 31. Nggih. Ini Mbak Vicky masih belum bisa dihubungi juga nggih Mas nggih. Ya belum dibaca juga WA-nya. 31. Ya. Oke. Ya. Ya udah, lanjut dulu aja Mbak. Nggih. Nggih Mas. Oke. Slide 31. Dan pemilik pusaka tersebut ada dalam lindungan Susuhunan Amangkurat Agung. Ya karena dia dimomong sama adik bungsunya beliau. Lanjut Mbak. Slide 32. Karena pemilik pusaka tersebut sebenarnya ketitisan Pangeran Nanom yang merupakan adik bungsu dari Susuhunan Amangkurat Agung. Sekarang sih nggak kelihatan Mbak, karena seperti rakyat biasa deh, cuman dodolan baju di pasar Jombang sana. Lanjut Mbak. Slide 33. Tapi di zaman Mojopahit semua pusaka dengan sengaja juga dibuat palsunya. Karena supaya nanti yang asli nggak ketahuan oleh sing rumangsa bisa ning ora iso ngrumasani. Lanjut Mbak.
Slide 34, hal ini mengingat pernah dicurinya Kiai Sengkelat oleh Minak Jinggo. Makanya memang sengaja dibikin seperti itu karena supaya nantinya yang mau mencuri biar bingung nang dinggone gitu. Ayo Mbak. Slide 35, sehingga biasanya akan ada 40 pusaka yang sama. Cuman satu yang asli. Ayo Mbak. Slide 36, namun kekuatan pusaka tersebut berbeda-beda. Dan tentu yang asli yang paling gede. Lanjut Mbak. Dan biasanya yang bikin ininya KW-nya juga yang pembuat aslinya, Mas. Tapi beda Bisa bisa. ya bisa enggak Mbak. Hmm. Bisa enggak juga. Bisa bisa memperbanyak asal gitu. Nah, Oke. seperti zaman sekarang kan ada kan orang yang gawe pusaka zaman saiki dan bisa agak bagus dan mirip itu juga Hmm. banyak. Hmm. Tapi kalau ngerti kan bisa beda kayak oh ini gawean sekarang gitu kan kelihatan. Ayo Oh, Mbak. iya. Slide 37, tapi hal itu cukup untuk membingungkan para pihak pencuri. Ya di waktu itu ya sehingga pusaka keprabon benar-benar bisa dijaga. Ayo Mbak. Slide 38, karena ada 41 pusaka yang mirip dan yang asli cuma satu. Yang paling ya. Ayo Mbak. Slide 39, hal yang sama juga dibuat secara sengaja pada pusaka-pusaka lain. Sehingga ya seperti Joko Piturun itu kan bentuknya kayak apa kelengan gitu. Kelengan itu berarti tanpa pamor, warnanya hitam. Kalau orang nggak ngerti mungkin dianggap pusaka biasa itu dan ujung atasnya agak bengkak dikit gitu. Tapi kan yang sengaja dibikin oleh Empu yang bikin waktu itu cukup banyak Mbak sehingga orang Ya. akan bingung bedain pusaka yang si Joko Piturun dengan yang lain itu kayak apa bedanya gitu. Ayo Mbak. Slide 40, karena selain mempersulit pencurian juga akan memberi tempat bagi si Yoni Pusoko berpindah jika Pusoko yang asli dicuri. Artinya itu tempat sementara ya Mbak. Kalau Hmm. itunya aslinya pasti nanti juga akan ketarik sendiri. Jadi tetap akan hanya untuk sementara aja pindah tempat gitu. Ayo Mbak. Walaupun KW gitu tetap mau ya Yoninya sementara gitu nggak Mas? Karena tapi asal yang bikin benar-benar Empu Mbak. Jadi benar-benar ngerti bahwa tempat itu memang layak untuk ditempatin gitu Mbak. Oh, Seperti iya. ini Mbak. Sama-sama bentuknya rumah. Tapi yang satu Hmm. misalkan kandang untuk ayam, yang satu kandang untuk anjing gitu Mbak. Iya. Tetap Oh, aja ayam nggak ditaruh di kandang anjing tetap juga akan pergi gitu. iya, Beda. jelas. Berikutnya, tapi yang bisa mencuri tentu juga bukan orang sembarangan. Ya, karena dia harus bisa membedakan itunya dulu, kekuatannya seperti apa dan cahayanya seperti apa harus kenalin dulu, Mbak. Ya, Mbak. Slide 42, karena harus orang yang beneran tahu Kusoko. Ya, kalau kayak aku sih nggak bisa nyulam karena aku nggak tahu pusaka, Mbak. Lanjut. 43, jadi bukan hanya merasa bisa, tapi sebenarnya belas nggak bisa. Itu akan ketahuan kalau ini, apa namanya, dia bener-bener nggak bisa. Karena, apa namanya, kalau orang ngerti ngerti beneran tuh mantranya orang angel, Mbak. Hmm. Tapi kalau yang nggak mantra, lanjut, Mbak. Yeah. 44, karena di zaman Kolobendu sangat banyak yang mengaku bisa, padahal sama sekali tidak bisa. Kalau aku yang sama sekali tidak bisa ya, Mbak. Lanjut, Mbak. 45, dan anehnya, meskipun tidak bisa, justru dipercaya sekali dan mempunyai banyak murid. Nah, itu yang jadi masalah. Tapi untungnya kalau aku tuh nggak punya murid, Mbak. Tapi tidak bisa, karena memang tidak bisa. Lanjut, Mbak. Nggak punya banyak. 46, sebenarnya aneh karena tidak tahu, bahkan tidak bisa, tapi ngajarin orang lain. Itu saya yang aneh. Karena saat ini apa-apa didasarkan atas textbook dan di textbook itu nyambung apa enggak nggak ngerti. Yang penting teorinya begitu betul belas duduk teori ini gitu kan, Mbak. Ayo, Mbak. Yeah. Slide 47,
Tapi kejadian yang tidak tahu, tapi ngajari itu memang pertanda keberadaan zaman Kolobendu. Karena jadi belas ra ngerti, Mbak. Tapi pura-pura ngerti dan dianggap ngerti kan aneh itu. Lanjut, Mbak. Selain 48, dan memang di zaman Kolobendu, penipuan merajalela karena dasarnya dari suatu ilmu tidak jelas. Karena dasar dari sesuatu yang diajarkan itu bukan itu, tapi yang diajarkan itu gitu. Ya seperti orang pengen bisa matematika tapi belajarnya bahasa Jerman gitu atau belajar sejarah tapi pengen bisa matematika. Kan ra nyambung. Lanjut, Mbak. Oke. Slide 49, karena dasar utamanya adalah menyiksa jagat kecil, maka tidak akan pernah mencapai ke laku yang benar. Jadi memang lagunya tidak pernah nyeksa kan kalau di Jawa. Lanjut, Mbak. Slide 50, hal ini mirip dengan orang yang tidak bisa matematika tapi ngajari kalkulus. Ya itu, Mbak. Ya. Atau orang nggak bisa batik tapi ngajari batik gitu kan. Ya. Lanjut, Mbak. Slide 51, dan karena Kiai Kantar itu bisa digunakan untuk menerangkan yang sedang gelap. Makanya kalau yang bisa ngelihat cahayanya ya kelihatan. Lanjut, Mbak. Maka semua Pandito Samudono akan terungkap karena keberadaan Kiai Kantar. Karena bisa langsung kelihatan bahwa dia bisa pakai itu apa enggak sama langsung kelihatan sih, Mbak, bahwa sebenarnya dia nggak tahu. Lanjut, Mbak. Slide 53, karena Kiai Kantar akan membuat terlihat jelas mana yang beneran bisa dan mana yang hanya mengaku bisa, tapi sebenarnya sama sekali tidak tahu. Jadi apa namanya yang mana yang jualan tahu dan tidak kelihatan, Mbak, kalau di pasar. 54, jadi Kiai Kantar akan sangat diperlukan di penghujung zaman Kolobendu. Cuman yang apa namanya walaupun mungkin pusaka ada di mana tapi yang kalau nanti sudah saatnya harus yang harus menggunakan ya ora apa-apa, Mbak. Yang penting kekuatannya diambil dipinjam sebentar untuk di ini. Yang penting kan sudah ketahuan posisinya di mana gitu. Lanjut, Mbak. Slide 55, karena akan membuat yang emas akan terlihat emas dan yang tembaga akan terlihat tembaga. Dan yang tahu kelihatan tahu, Mbak. Lanjut, Mbak. Tahunya akan jadi bulat nih. 56, dan orang akan paham mana yang tembaga dan mana yang emas. Karena akan kelihatan banget gitu nanti kalau itu sudah digunakan ke kantor karena itu untuk membongkar eh, orang-orang yang itu tadi yang rumongso bisa nih ora iso ngrumasani. Okay. Iya, Mbak. Slide 57. Jadi, alasan tidak bisa dibuktikan akan berubah karena keberadaan Kiai Kantar. Sebenarnya gini ya, Mbak. Masalahnya itu untuk membuktikan bahwa integral itu benar itu harus dengan kalkulus, Mbak, bukan dengan resep masak. Okay. Gitu. Jadi selama yang diperdebatkan resep masakan untuk membuktikan kalkulus ya orang bakal tekan. Begitu juga dengan memang Jawa kalau dipelajari kayak gitu orang bakal tekan. Karena memang bukan itu murni gitu. Ayo, Mbak. Slide 58, dan Kiai Kantar juga bisa menyadarkan orang agar bisa membedakan mana Gusti dan mana Betoro jelek. Karena cahayanya akan meredup, Mbak, kalau terkena Kiai Kantar yang si Betoro jelek. Lanjut, Mbak. Slide 59, karena semua hal akan jadi jelas karena keberadaan Kiai Kantar. Karena semuanya apa namanya yang benar-benar emas akan kelihatan mengkilat karena terkena cahayanya Kiai Kantar, tapi yang enggak ya makin kelihatan kusumnya akan jelas. Walaupun kalau tidak disinari Kiai Kantar tetap kelihatan seperti emas. Tapi cuma seperti. Lanjut, Mbak. Slide 60, bahkan para Drubikso juga bisa badar dan danani.
Weh, jadi anu ya, make up-nya hilang gitu ya. Ya Luntur, karena Mas. sudah Nggih, 60, aku disclaimer dulu. Semua ini nggih. cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Kalau nggak percaya, dongeng memang bukan untuk dipercaya. Oke, Mbak lanjut. Oke. Disclaimer tambahan, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Ampun Mas. Coba diundang lagi Mbak. Tapi Mas, Coba Mbak Vicky diundang lagi Mbak. Bisa nggak? ini di Oming malah nggak ada tombol undangannya Mas. Sebentar, Oming fotokan ya. Nggak bisa Ini, lagi ya? oke. Sebentar, Mas. Nggak Tombol telepon nggak? Kayak nggak tidur tadi dibuka. tiduran. Oke. Kecapean mungkin. Soalnya WA-nya Oming juga nggak dibaca Mas. Sudah di WA. Ya udah Mbak, dilanjut aja. Oke. Mas yang dongeng. Lanjutnya 60. Dongengnya. Aku tuh cuma inget ini Mbak, beberapa nama di beberapa wilayah gitu loh. Kalau zaman dulu tuh kan ada yang namanya kandang macan tuh namanya Pagrogolan gitu ya Mbak. Oke, Mas. Tapi ternyata nama grogol tuh ada beneran gitu. Oke. Nama Pagrogol itu ada beneran tapi pannya hilang nggak tahu kemana gitu. Nah, di beberapa saat yang lalu itu ada beberapa peristiwa yang mungkin bisa dijadikan suatu pertanyaan ya, bahwa yang pertama eh, harimau Jawa mulai mulai muncul kembali gitu. Harimau Jawa mulai muncul kembali. Nggak tahu munculnya di mana, tapi beberapa orang di pedesaan yang di ini apa namanya di dekat-dekat perbukitan dan pegunungan yang dekat hutan gede itu biasanya sudah mulai ada yang melaporkan, nggak tahu itu yang dilihat macan kumbang atau macan atau benar-benar harimau ya, aku kurang tahu. Tapi mereka ngomong loreng gitu kan. Di dalam beberapa cerita orang-orang yang meneliti tentang harimau, katanya harimau Jawa itu sudah punah, tapi nggak tahu nih beberapa saat ini sudah mulai muncul lagi gitu loh Mbak. Nah ini kan kayak suatu petunjuk atau ini ya, suatu ini bahwa eh yang harimau ya mau kembali lagi gitu loh Mbak. Kan harimaunya sudah mulai muncul pelan-pelan, yang punya itu mungkin sudah mendekati waktunya untuk kembali gitu kan. Makanya ada beberapa istilah yang mungkin kita tidak tahu apa itu nyambung apa enggak gitu. Yang pertama ada istilah kan ojo gugah macan turu gitu kan Mbak. Jangan membangunkan macan yang harimau yang lagi tidur gitu. Kenapa sih kok harus harimau, kok nggak beruang tidur atau buaya tidur gitu? Atau apa ya? Yang kalau makhluk-makhluk yang berbahaya, hewan-hewan yang berbahaya itu kan banyak ya. Kenapa nggak singo tidur gitu? Karena katanya kan selalu jangan membangunkan harimau tidur. Macan tidur nih. Harimau apa bukan bukan serigala atau hyena itu kan Mbak. Atau komodo tidur itu. Padahal komodo berbahaya sekali kan. Atau ular piton atau king cobra gitu. Enggak loh. Terus kalau di Jawa itu ada istilah melakune kaya macan luwe gitu kan. Artinya orang yang jalannya santai gitu loh Mbak. Jalannya seperti macan lapar gitu. Emang kalau Tapi lapar kan santai Mas jalannya gitu. Kami nggak tahu. ya pelan, nggak mungkin lari gitu kan. Oh,
Oh, maksudnya Kenton. Iya, iya. Hmm. Kayak rada nyambung gitu, Mbak. Bapak Hmm. mau tidur, dibangunin. Nah, Iya, setelah bangun ada cerita tentang macan luwe gitu kan, Mbak. iya. Terus di itu Mbak di daerah Kesiman yang tak datengin di Bali, bukan bukan Kesiman yang versi orang sekarang ya, Iya. versiku loh. Itu kan juga di itu ada gambarnya, ada patungnya ya Mbak ya. Ada, Ada ada Mas. Mas, patungnya gitu. Pris barusan Mas. Ada patungnya Mas. Oh, Iya, ada patungnya harimau di situ kan. iya, Karena Simo itu macan, bukan singo ya. Simo itu iya, macan gitu. iya. Nah, yang jadi masalah itu ini loh Mbak. Harimau itu kalau kalau luwe kan butuh makanan. Iya. Ya muka-muka orang cedai gitu aja tuh. Cedai nggak aduh. Ada kelamu, bingung ya Mbak. Iya. Hmm. Tapi harimau itu kalau keluar biasanya kalau dimanapun juga itu biasanya ada suaranya kan. Nggak mungkin Iya. nggak pakai suara, itu ada pasti akan ada pertandaan gitu loh. Itu masalahnya kalau itu si harimau ya, tapi kalau senggoro macan Mbak, yang di masalah senggoro macan itu anak putuna kayak tenan gitu loh. Termasuk barongan dan sebagainya itu kan anak putune si senggoro macan gitu. Nah nanti nggak tahu nih, kira-kira apakah betul dia akan bangun terus kemudian kelaparan cari mangsa atau gimana nggak ngerti ya Mbak. Tapi itu dongeng ya, jangan dicari di kenyataan. Ya kalau Senggoro macan kan wujudnya mungkin ono, jadi suaranya mungkin ono tapi bisa makan. Iya. Ya, moga-moga makanannya kayak kita gitu. Jadi apa namanya nasi goreng atau gimana tapi dia doyan pore ya. Pakai sambal. Iya, doyan apa enggak ya? Enggak tahu aku dia doyan apa enggak. Terus Hmm. pokoknya kalau kalau ini apa namanya wis payai si macan luwe metu ya nanti lihat aja apa yang terjadi. Yang jelas kan dia pasti tidak suka sekali kalau ada sesuatu hal yang tidak diperlukan tapi kok diada-adain gitu kan. Iya. Iya. Apalagi yang ada-ngadain adalah sesuatu yang seharusnya tidak perlu diadakan. Itu pasti diparani Mbak sama dia. Itu apa aku radong. Tapi yang jelas sesuatu yang tidak penting, tapi dipenting-pentingkan itu pasti akan didatengin saja. Apalagi Hmm. apalagi dia lagi lapar-laparnya gitu kan. Hmm. Wis turu kira-kira ya hampir nek dia katakan 500 tahun nek ono diskon ya mungkin nggak tekan gitu. Gitu aja. Iya. Muka-muka diskonnya cepat ketahuan gitu Mas. Aduh. Iya, iya, iya. Terus Mas, kira-kira napi malih Mas. Udah Mbak, itu aja. Itu Yang itu aja. paling tidak Oke. boleh terlalu jelas kalau yang itu. Karena cuma dongeng juga Mas. Oke. Oke. Kalau Kenton kita lanjut ke slide nih Mas nih. Oke. Oke. Ini Mbak Vicky masih belum ada gini Mas, perkembangan Mas. Omong juga belum di yes, chatnya. Oke. Kita rolling balik dulu slide-nya. Oke. Oke. Slide 61. Oke. Sampun Mas. Oke. 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 Slide 61. Sehingga Drubikso akan terlihat Drubikso. Karena apa Pak lipstick make upnya hilang. Lanjut Mbak. Luntur. 62. Dan Porohyang akan terlihat sebagai Porohyang. Ya karena walaupun ditutupin seperti apa, kalau Parahyangan kan tetap kelihatan seperti itu terus. Lanjut Mbak. 63. Sehingga tidak akan ada sebutan Sangyang yang lagi nyamar lagi.
Ya, lanjut aja Mbak. Slide 64, dan istilah ujian akan jadi jelas dilakukan oleh siapa. Ya jelas, lanjut aja Mbak. Slide 65, karena Gusti tidak perlu menguji karena beliau tahu segalanya. Ya, ya. Kalau kalau aku sih, aku aja sih wegah Mbak nguji, apalagi beliau gitu. Lanjut Mbak. Slide 66, dan semua catatan masa lalu juga akan ketahuan karena keberadaan Kiai Kantar. Karena benar-benar bisa membuka tutupnya orang gitu. Lanjut Mbak. Slide 67, sehingga catatan palsu dan catatan asli akan bisa dibedakan dengan jelas. Karena memang kelihatan. Lanjut Mbak. Slide 68, apalagi yang menggunakan huruf Hano Coroko, jelas tidak mungkin kalau asli. Karena zaman Mojopahit itu harusnya Aksara Nagari, jadi bukan Hanacaraka. Ayo Mbak. Apalagi Hano Corokonya dibalik ya Mas. Slide 69, karena bahkan menggunakan aksara nagari sekalipun kalau palsu akan ketahuan oleh Kiai Kantar. Karena kan jelas kok bahwa itu seharusnya bunyinya apa atau tidak. Bunyi atau enggak gitu kelihatan. Ayo Mbak. Slide 70, maka semua prasasti akan bisa terbaca dengan jelas karena keberadaan Kiai Kantar. Karena dia bisa dipergunakan untuk menerjemahkan dan dia yang berbicara gitu loh Mbak. Jadi akhirnya kelihatan kebaca dengan jelas. Slide 71, bahkan semua tradisi juga akan ketahuan mana yang asli dan mana yang baru. Jadi ketika ada sesuatu hal yang baru tapi dikatakan lama akan ketahuan. Dan sesuatu hal yang lama dikatakan tidak ada juga ketahuan. Ayo Mbak. 72, termasuk tradisi yang digunakan Amangkurat Admiral untuk merusak tradisi yang asli. Itu kan ketahuan mana saja sih yang sudah dia rubah. Ayo Mbak. 73, karena pakem wayang kulit bagi yang sadar pasti terlihat aneh. Karena memang akan kelihatan aneh kalau misalkan leluhur kita ngajarinya oh, jangkane we menang tanpa ngasorake terus tiba-tiba ada perang kembang, perang bubrah, perang gagal dan sebagainya. Perangnya jadi prioritas gitu loh, kan itu aneh. Ayo Mbak. 74, karena banyak perang dalam pakem pewayangan. Itulah yang justru layak dipertanyakan bahwa itu pakemnya asli apa tidak. Ayo Mbak. 75, padahal leluhur itu bukan bangsa yang senang perang. Walaupun bisa perang. Lanjut Mbak. 76, maka di wayang kulit keberadaan perang gagal, perang kembang, perang pupuh, dan lain-lain itu pasti bukan pakem asli. Makanya ya kalau misalkan ada perang-perangnya gitu ya layak dipertanyakan. Lanjut Mbak. Bahkan Baroto Yudo juga kan Mas nggih, pasti pakemnya Iya, beda nggih Mas. iya. 77, karena hal itu menunjukkan seperti pembuat pakem senang perang. Dan leluhur kita tidak seperti itu. Ayo Mbak. 78, sehingga hal ini mirip penggemar gladiator. Dan penggemar gladiator tuh adanya di sana bukan di sini. Lanjut Mbak. 79, senang mengadu orang sampai mati dan akan bersorak gembira saat gladiator jagoannya menang dan berhasil membunuh lawannya. Itu kan bukan orang Jawa banget kalau seperti itu. Lanjut Mbak. 80, leluhur tidak seperti itu, maka diadakan Kiai Kantar untuk membuka tabir itu semua. Supaya nanti akan ketahuan mana pakem asli dan tidak. Lanjut Mbak. Slide 81, meskipun seolah-olah Kiai Kantar dibuat tanpa sengaja, tapi ada Sang Hyang yang menurunkan kekuatan dengan sengaja. Proses mungkin bisa seolah-olah nggak sengaja, tapi urutan kejadian sebenarnya sengaja. Lanjut Mbak.
Sudah direncanakan. Nggih, seolah-olah nih. Nomor 82, karena para hyang sangat tahu apa guna Kiai Kantar di masa depan. Maka diadakannya jauh sebelum masa depan, karena supaya yang ada di masa lalu bisa mempelajari dulu cara menggunakannya bagaimana untuk nanti diajarkan pada generasi berikutnya. Ayo, Mbak. Slide 83, keberadaan lambe gajah di Kiai Kantar itu jelas untuk membongkar mulut yang sebenarnya tidak bisa, tapi ngaku bisa. Kayaknya nelambe gajah gitu ya. Lanjut, Mbak. Nomor 84, maka Kiai Kantar tidak punya Songgo Buwono. Karena memang tujuannya bukan untuk itu, bukan untuk yang Buwono. Lanjut, Mbak. Slide 85, bentuk Songgo Buwono itu hampir mirip dengan lambe gajah. Cuman arahnya mendatar. Lanjut, Mbak. Slide 86, bedanya lambe gajah arahnya miring ke bawah, tapi Songgo Buwono mendatar. Udah, jadi lanjut, Mbak. Slide 87, gajah itu kalau bersuara sangat lantang, tapi membingungkan. Sebenarnya si gajah ngomong apaan? Ya kayak gitu. Itu deh, gitu. Gak tahu deh apa. Lanjut, Mbak. Slide 88, hal itu jelas mengarah kepada keberadaan Pandito Samudono di zaman Kolobendu. Makanya itu nanti akan ketahuan. Lanjut, Mbak. Slide 89, karena Pandito Samudono pasti keras dan lantang suaranya. Dalam dongeng begitu. Lanjut, Mbak. 90, meskipun Pandito Samudono itu sejatinya nggak tahu apapun. Tapi karena pintar bicara, maka dianggap tahu. Lanjut, Mbak. 90, Mas. 90 ya. Kita Yeah. kan dulu atau disclaimer dulu, semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan percaya, karena dongeng bukan untuk dipercaya. Lanjut, Mbak. Yeah, Mas. Disclaimer tambahan, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutejo atau Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Oke, ampun Mas. Monggo Mas di 90 berkenan untuk melanjutkan dongeng yang tadi atau ada dongeng yang lainnya Mas? Nggak ada, Mbak. Tidak ada. Tidak perlu. Oke, kalau kanten giliran omeng nanya nggih Mas nggih. Ya. Nah, kita tak siapin. Ada beberapa kata kan Mas, kalau dalam lagu Pring Reketek nih kan Mas, ada kata gempal, ambrol, nih, seperti Mas yang ngendiko tadi kan, dan lain-lain banyak lagi yang lainnya. Terus tergantung daerahnya juga, terus apalagi ya itu. Nah, itu kan berarti kalau gempal nih kan, kalau nggak salah kan kayak berotot kan ya Mas? Nah, kalau ototnya nih, napi Mas? Mungkin kayak Mbak, pernyataannya Gatot Kaca. Gatot Kaca itu kan Buat kawat otot, otot sih. kawat balung tok. Otot kawat balung tok, Mbak. Kok bisa cocok ya Mas? Nah, terusannya aku ngerti ya, Mbak. Aku ngerti teman balung tok, terus gimana? Hmm, tapi Mas, kalau Kenton Mas, kalau dikaitkan dengan yang Gunung Gamping nih kan Mas nih. Emang gunung nih ke gempal berotot Kenton kayak Mike Tyson gitu Mas? Atau kayak atlet binaragawan gitu Mas? Memang gunungnya Kenton Mas? Kalau Ya, dikaitkan dengan mungkin begitu, Mbak. Coba kalau Gunung Gamping kan pasti keras, Mbak. Tos gitu. Dan dan dia anu
apa namanya, otot kasat balung tok tadi Mbak maksudnya. Terus kawat walung tok. Tapi Mas kalau atlet binaragawan nih kan reketeknya nih kalau lagi capek atau lagi pelemasan atau apa kalau habis latihan gitu ngelemesin otot-ototnya gitu kan Mas. Nah kalau gunung nih gimana Mas? Ya mungkin kalau ini Mbak, dia lagi bosen gitu Hmm. atau udah anu ya apa mau apa mau pengen istirahat mungkin Mbak. Gini. Ya, gitu. Penasaran Om reketegi poro argo nih gimana Mas? Ya, ya reketek Mbak. Ya nggak tahu gimana. Hmm. Soalnya mau dibandingkan dengan ini ya otot soalnya. Tapi kalau Ya, memangnya balung kalau tok. memangnya kalau Kinten Mas, kalau terlalu lama nih sebagai gunung apa nggak boleh reketek yang geliat gitu maksudnya. Jadi pada reketek nih maksudnya karena capek atau karena meskipun gempal gitu loh badannya juga boleh nggak Mas? Gunung nih reketegan gitu Mas. Boleh Mbak. Tapi sebaiknya diem-diem. Jadi sekarang ini reketeknya harusnya diem-diem gitu loh Mbak. Karena kalau reketeknya banter-banter nanti banyak yang terganggu Mbak. Jadi reketeknya diem-diem. Memang bisa Mas reketeknya diam-diam Mas. Kok bisa Mbak? Kok ngerti-ngerti ditutupi gipsum? Nggak upol lagi nih Mas ya. Hmm. Tembel, tembel nasi gitu Mas. Iya. Oh iya, iya. Berarti pakai gipsum nih kayaknya ya. Karena lagu ini kan berarti mm, bikin ada jadi banyak istilah baru kan Mas. Kalau Pring Reketek ini Gunung Gampil. Jadi Pring Reketek Gunung Gampil gempal bertulang. Karena badannya kan gempal. Yang orang yang badannya gempal itu kan pasti bertulang kan Mas. Ya. Nah, Ya bertulang Mbak. Pakai balung tok Mbak. kira-kira Mas, kira-kira tulangnya ini ke pakai apa mungkin Mas? Loh, kan udah ngomong Mbak. Itu seperti Raden Gatot Kaca gitu. Otot kawat balung tok tadi Mbak. Itu udah jelas Mbak. Umi mau nyobain nanyain lagi gitu maksudnya balungnya balung apa dong Mas kalau kayak gitu Mas? Balungan Mbak. Makanya kalau di gamelan itu kan ada balungan itu Mbak. Gimana Balungan namanya balungan Mas? Umi yang nggak apa nyambung. namanya kayak pakai saron dan sebagainya itu kan sebutnya balungan biasanya. Oh, ada balungan Jadi ada istilahnya. gamelannya. Jadi eh, kalau itu mungkin bisa diganti otot kawat gamelan, ya. Balung gamelan. Loh, kan Jadi mesti berubah lagunya dari Mas. gamelan ada namanya gamel apa ada apa namanya yang disebut balungan, Mbak. Jadi kan kalau gitu otot kawat balung gamelan gitu, Mbak. Kalau di sini ada istilah balungan itu di sayur gitu Mas. Balungan, balungan sayur. Tapi Mas kalau orang keteg nih hmm, ditanyain apa enggak ya? Nah, raket tekniki masuk ke Kenten nggak Mas? Kan Mas itu tahun 2000 kapan itu? 2021 ini kan pernah nanya, pernah menyatakan gitu loh. Yang kayak ini kalau Umi nggak salah ingat nih Mas. Dahulu Kang Tumekeng lolonen sansaya dangu sansaya anodro. Niku masuk ke raket tekniki juga apa yang terjadi di dongeng sebelah niku juga niku Mas. Yo, Gimana kaitannya? kan dahulu itu bencana, Mbak. Nggih.
Makanya pelan-pelan lama-lama tidak terkendali. Kalau Nggih. reketek itu kan bukan bukan bencana, Mbak, karena itu anu tau apa lagi capek terus menggeliat gitu kan. Nggih. Kan Pegel. dahulu. Nggih. Mm-mm. Nggih, Mas. Nggih, Mas, ampun Mas kalau kinten Mas. Sementara ini cukup dulu Mas. Nggak Kita usah, lanjut kita lanjut. ya Ya, Mas. ya, Mbak. 91. Jadi, pengungkapan jati diri yang sebenarnya sangat diperlukan keberadaan Kiai Kantar. Belum pas. Itu udah jelas, lanjut aja, Mbak. 92, Sengkelat, Kantar, dan Megantoro semuanya Lu 13. Jadi tidak ada yang lo 14 ya, Mbak. Lanjut, Mbak. Slide 93. Hal itu karena si Empu tahu masa depan bahwa angka 13 nantinya dianggap angka sial. Makanya anu apa ada hubungannya dengan itu, tapi cuman nggak tahu dihubungkan dengan yang mana gitu. Lanjut, Mbak. Mungkin yang merasa sial gitu Mas. 94. Itu artinya ketiga pusoko akan menimbulkan kesialan bagi yang rumongso biso. Karena angka 3 itu kayak 8 tapi ketawa, Mbak. 8 ketawa. Iya, bener ketawa. Ngakak dia. Iya. Terus angka 1 ini kayak nutupi gitu kan. Enggak, Mas. 95, meskipun munculnya cerita kesialan angka 13 dimulai dari suatu novel. Itu zaman kan punya bahasanya sendiri, Mbak. Yeah. Lanjut, Mbak. 96, namun pada kenyataannya angka 13 benar-benar angka yang ditakuti. Karena angka 13 merupakan angka yang apa membuat orang trauma, katanya banyak orang begitu, makanya banyak tempat yang angka 13 dihindari. Padahal itu tadi kan dari mulai cerita novelnya si Agatha Christie ya kalau nggak salah pertama kali dulu itu kan. Yeah. Lanjut, Mbak. Yeah, sampai ada filmnya terkenal Friday 13 gitu Mas. Iya. Yeah. 97, maka banyak bangunan yang tidak ada lantai 13-nya. Katanya gitu, katanya loh. Lanjut, Mbak. 98, jadi barang palsu akan terlihat jelas karena keberadaan Kiai Kantar. Ya karena kayak Kantar bisa membongkar ini semua. Lanjut, Mbak. 99, termasuk pusaka asli dan palsu juga akan jelas. Ya kan kelihatan mana yang asli dan palsu karena cahayanya akan kelihatan ada dan tidak. Lanjut, Mbak. Slide 100, bahkan peninggalan mahkota raja juga akan ketahuan palsu dan tidaknya. Karena kekuatannya pasti juga harus ada kalau mahkota raja cuman logam 1000 karat sekalipun tetap ketahuan kalau itu bukan mahkota gitu kan, Mbak. Oh, Ya udah, okay. ini udah 100, Mbak. Coba mau nanya enggak? Katanya di 100. Oke Mas, ini sebentar dibalik dengan kamera. Saya balik. Ketemu lagi. Oh, masih dengan lagu Reketek Mas. Itu lagu kan Mas, boleh disebut lagu kan gitu. Nah, itu kan ada kata gempal kan di dalamnya itu. Nah, kalau setahu saya di Jawa itu gempal itu kan bisa artinya kekar, terus juga bisa terpecah. Terpecah. Nah, apa ya, semplak atau sempal gitu kan Mas. Nah, di lagu Reketek ini gempalnya ini merujuk pada kekar atau pada sempal itu, Mas? Tergantung, Mbak, tergantung daerahnya. Kalau beberapa tempat kan mengatakan, terutama Jawa Timur itu gempal itu artinya badannya
kekar gitu kan. Nggih. Kalau Jawa Timur kalau nggak salah begitu. Tapi kalau Jawa Tengah kan gempal itu artinya ambrol, Mbak. Nggih. Makanya di Jawa Timur tadi banyak banyak yang ngomong bahwa di sana tidak gempal tapi ambrol gitu kan. Nggih. Sempal juga. Nggih. Iya, Ya, Ada semua. sempal. Kalau sempal itu kepotong kecil ya, Pak. Ya tidak ambrol semuanya, teman sebagian gitu kan. Istilahnya gitu ya, Mbak. Kalau sempal. Oh, tadi ada yang ngomong kalau di Jawa Timur tuh tempatnya Mas Koiri Dempal, bukan gempal tapi Dempal. sempal. Nggih. Mungkin yang agak mendekati Jawa Tengah kali ya yang ngomongnya gempal. Halo Mbak. Nggih. Agak nge-freeze barusan Mas. Mas. Nggih. Iya. Nah, bentar, tadi juga aku lihat nge-freeze. Nggih. Gitu Mbak. Jadi tergantung daerahnya menerjemahkan apa gitu. Tapi yang jelas dari semua lagu itu menunjukkan ada arahnya ke ambrol sih. Walaupun ada yang ngomong gempal, tapi malah lebih lucu lagi karena yang ambrol itu yang gempal itu jadinya malah jadi kebayang begitu kan. Iya. Itu malah makin memperjelas gitu. Yang gempal-gempal, yang sempal. Iya. Gitu. Ya, Mas. Nah, itu kan gempal. Nah, terus selain masih di gempal nih, ya kalau yang kekar itu tadi ya ada, saya pernah dengar juga dempal, istilahnya dempal pakai D gitu kan. Nah, cuman ada juga yang gempal ini kan bilang juga ada yang nyebutnya gempil gitu Mas. Nah, cuman memang agak mirip tapi dari dari kualitasnya berbeda. Kalau gempal itu lebih besar-besar. Nah, kalau gempil itu kan lebih kecil-kecil pecahannya gitu, Mas. Sempalannya itu lebih kecil-kecil gitu kan. Iya. Nah, kalau dari urutannya, Mas, lagu Pring Reketek Gunung Gamping itu nanti urutannya yang gempal serta gempil barengan, atau gempal jadi gempil-gempil, atau gempil-gempil menuju gempal. Gimana tuh? Yang jelas itu sing gempal tuh mulai gempil-gempil Mbak. Ya, gitu. Sing gempal mulai gempil-gempil gitu loh. Itu Mbak yang jelas. Oh, yang jelas itu, yang gempal, gempil-gempil. Oh, Ini bukan gempilnya yang tak 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 gitu Mbak. Jadi tiap harinya pasti akan ada pertambahan gempil-gempilnya itu gitu. Hmm. Oh, iya, iya. Jadi yang gempil-gempil, gempal ke gempil-gempil gitu kan. Terus ini gempil-gempil, barai gempal gitu ya Mas. Barai gempal, jadi mabruk gitu kan. Ya kan? Bukan bruk Mbak, reketek. Oh, iya mabruk ya. Kalau bruk itu anu ya, tidur ya. Iya. Gitu. Rebahan. Ya, kira ketak nih. Orang prank kok ya. Prank kan nggak bisa tidur ya. Loyo bisa. Iya, tapi kayak ini loh Mbak. Ya, kayak ini tuh kan anu ya, sing 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 gempal apa sing gempal yang sing reketek gitu. Karena ini kan jadi keputus gini tuh Mbak. Oh, Untuk dicoba. Perlu diturunin gitu. Jadi yang gempal itu ada bisa naik turun gini ya Mbak. oh, Ada yang bisa naik terus turun lagi gitu loh Mbak. Terus nanti saat Itu bukan gempal, ke samping Mbak, turun ke samping naik. Tapi bisa ke atas bisa ke bawah gitu. Kayak antena Mbak. nanti juga bagian dari eh apa ya? Apa turun, naik turun itu juga pengaruh nantinya Mas. Sampai ke sana, sampai kayak itu tadi, apa cakarnya Mas itu tadi, penggaruan. Hmm. Bisa naik nggak bisa turun gitu Mas. Ya mungkin ada yang bisa naik nggak bisa turun, atau ada yang bisa turun nggak bisa naik, atau ya tapi yang jelas hiasan mungkin gambar-gambar abstrak yang berupa garis-garis gitu mungkin juga mulai diminati gitu loh Mbak.
nantinya, mulai diminati. Dan itu mungkin bisa di 13 kali 2. Oh iya, Gini, udah apa mas. 39 bagi 3 kali 2 gitu, Mbak. Oh, gini, udah. Atau di 52 bagi 2 gitu kan, Mbak. Eh, gini. Mau diterusin makin jelas loh mas. Makin cetok loh Mas. Saya udah diem loh mas ya. Mas yang memperjelas loh ya. Oke, saya rasa cukup sih mas. Udah malam biar istirahat. Ya, Ya, oke, 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 Mbak, lanjut begitu. oke, matur nuwun mas. Oke, kita lanjut ke slide ya mas. 101. Bahkan harta yang dicari banyak orang juga akan ketahuan itu sebenarnya penipuan atau bukan. Lanjut aja, Mbak. 102. Karena banyak yang terjebak berburu harta leluhur yang ujungnya akan jadi korban penipuan suatu sindikat. Karena banyak yang rumongso bahwa oh itu asli, padahal belum tentu asli gitu loh, Mbak. Atau malah itu nggak ada sebenarnya. Lanjut, Mbak. Oke. 103. Jadi logika akan kebenaran dari semua orang akan terbuka jika sudah saatnya Kiai Kantar harus kembali ke pusat Mojopahit di Jakarta. Ya, iya. Cuman sekarang masih di Jombang, Mbak. Lanjut, Mbak. Oke. 104. Cuma harus dipahami bahwa semua ini cuma dongeng, jadi jangan dipercaya. Ya itu, yang jangan dipercaya itu, Mbak. Bahwa kantor itu yang punya orang pasar Jombang itu jangan dipercaya dulu. Lanjut, Mbak. Jadi Pak Saiful dan menyaner yang lain jangan bikin acara sendiri untuk nyariin. Ini jadi sudah pada rame ini. Padahal ini cuma dongeng. Oke, lanjut nih Mas. 105. Cahyanipun Gusti arso tumelung ring arcopodo, arso mandangi jagat. Niak sedoyo kang tansah dora, sedoyo kang sami dora, arso kesapu dening angin-angin, supados sedoyo kamulyan jati, arso tumurun mering tribuana. Harusnya Sopan Duro, Mbak. Duro itu artinya bohong. Duro ya, bacanya durong ya Mas? Iya. Oh, tapi tetap tulisannya O nih Mas? Tulisannya A. O itu A itu kan bacanya bisa A bisa O, Mbak. Kalau O ya Maksudnya, O. oke. Oh, oke. Oke, perlu ulangi lagi Mas? Nggak usah, Mbak. Nggak usah. Nggak perlu, saya ngantuk aku. Oh, enggak Mas. Oke. Kalau Kenten kita langsung tutup aja nggih Mas IG live kita malam ini. Mas ada yang perlu disampaikan lagi nggak Mas? Ya, moga-moga Pak Grogolnya nanti buka gitu aja, Mbak. Karena Oke, berarti Mas. dia apa namanya makhluk yang dikatakan sudah hampir punah itu supaya kelihatan ada lagi gitu loh, Mbak. Jadi biar masyarakat ngerti bahwa makhluk apa itu belum punah, hewan itu belum punah gitu aja. Oke Mas. Aduh, oke Mas. Niku manten Mas. Oke, Sampun. Oke. Kita akhiri gele kita malam ini. Matur gong impanuun dening Kitunggul Jati Jaya Amung Rogo utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun arsa medhar sedaya puspitorum kang ngambar gandanipun tansah andamel hayune pangiksi sengsemipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rawuhipun kang kala suba kagem rasa suka raharja kerta tentreming jagat raya. Ingat ya menyaner ini semua cuma dongeng. Jadi jangan dipercaya, jangan diseriusin, apalagi diulang-ulang nonton rekamannya ini nanti. Saya Oming, Mas Agung Bimo Sutejo, dan Mbak Jogetna. Ada Mbak Vicky juga yang tidak hadir hari ini. Jangan diingat tiap Rabu, jangan diperhatikan juga waktu tayangnya. Terima kasih semuanya, selamat malam. Salam menyan, salam ojo percaya. saya percaya. Salam yang
belum bisa di close, Mas.